Saya dapat banyak pertanyaan di komen. Apa yang harus dilakukan saat kita transit di bandara luar negeri? Apakah barang yang kita bawa ke kabin pesawat itu dibawa turun juga bersama kita? Atau ditinggal aja karena asumsinya bakal naik pesawat yang sama? Apakah saat kita transit 20 jam lebih kita dibolehkan keluar dari bandara untuk jalan-jalan di negara tempat kita transit? Dan apa yang harus kita lakukan di bandara transit untuk tahu di mana kita harus menunggu penerbangan berikutnya biar nggak ketinggalan pesawat? Semua pertanyaan itu akan saya jawab di video ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, sekarang waktunya klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video update lainnya. Pertama, kita bahas mengenai barang yang kita bawa ke kabin dulu. Transit saat naik pesawat itu nggak sama ya kayak naik bis atau naik kereta saat ngetem di terminal atau stasiun nunggu penumpang. Umumnya saat transit kita akan ganti pesawat walau kita terbang dengan maskapai yang sama. Dan saat check-in di check-in counter kita dikasih 2 boarding pass. 1 boarding pass untuk naik pesawat dari bandara negara asal ke negara transit, contohnya negara transitnya di Singapura. Nah, satunya lagi boarding pass untuk bisa masuk ke pesawat dari bandara negara transit ke negara tujuan. Misal negara tujuannya itu Jerman. Barang bawaan yang kita bawa ke kabin pesawat itu harus kita bawa turun ya saat kita sampai di bandara transit, seperti tas, koper yang masuk kabin, dan bawaan lainnya. Walau kita terbang dengan maskapai yang sama, misalnya pakai Garuda. Dan pasti nomor penerbangannya berbeda ya yang tertulis di boarding pass. Misal dari Bali ke negara transit pakai Garuda G123 dan dari negara transit ke negara tujuan pakai Garuda G456. Nomor penerbangan ini berbeda karena memang kita ganti pesawat. Jadi penerbangan berikutnya itu nggak naik pesawat yang sama, tapi tetap sama-sama dari maskapai Garuda. Ini sekedar contoh perumpamaan ya, biar lebih mudah dimengerti. Lalu mengenai barang bawaan yang kita check-in-kan ke bagasi pesawat, itu kalian nggak perlu khawatir dan nggak perlu diambil. Nanti diambilnya saat sampai di negara tujuan. Karena sudah ada petugas ground handling yang mengurusi pemindahan koper-koper yang masuk bagasi. Bahkan untuk yang transitnya lama, kadang koper-koper bagasi kita itu sudah sampai duluan di negara tujuan. Pada intinya sih, selagi kalian terbang dengan maskapai yang sama, walau beda nomor penerbangan, kalian nggak perlu khawatir lagi tentang koper bagasi kalian. Pokoknya terima beres aja. Tinggal nunggu penerbangan berikutnya di transit lounge terminal bandara berikutnya. Atau terbang dari terminal yang sama. Beda kasusnya kalau kalian terbang dengan maskapai yang berbeda. Misalnya ya, kalian booking tiketnya nggak langsung di website maskapai resminya, tapi melalui booking online seperti Traveloka, Booking.com, atau Agoda yang pilihannya itu bukan satu maskapai aja, tapi semua maskapai ada di sana. Nah, kadang kita pilih penerbangan yang harganya itu lebih murah, tapi transit dengan maskapai yang berbeda. Contoh dari Bali ke negara transit Singapuranya pakai AirAsia. Dan dari Singapura ke negara tujuan, yaitu Jerman, pakai Scoot. Kalau kasusnya seperti ini, saat kalian sampai di bandara negara transit, kalian harus keluar imigrasi untuk mengambil bagasi. Kalian harus cek juga apakah penerbangan kalian berikutnya itu dari terminal yang sama atau dari terminal yang berbeda. Misalnya, kalian landing di Singapura di terminal 4 dan penerbangan berikutnya itu dari terminal 3. Nah, kalian harus pindah ke terminal 3 setelah kalian keluar imigrasi dan ambil koper bagasi kalian di terminal 4. Setelah sampai di terminal 3, baru deh kalian check-in lagi, masukin koper ke bagasi di check-in counter dan ambil boarding pass. Terus harus lewat security check dan imigrasi lagi. Catatan untuk yang transit dengan maskapai yang berbeda, sebelum kalian memutuskan untuk ambil tiket penerbangan itu, karena tergiur dengan harga yang murah, wajib cek berapa lama transitnya. Jangan pilih yang waktu transitnya itu mepet banget, karena effort yang harus kalian lakukan itu banyak dan semuanya memakan waktu. Pertama, kalian harus antri keluar imigrasi. Terus nunggu koper bagasi kalian keluar dari karusel. Kadang harus pindah ke terminal lain yang jaraknya jauh. Antri check-in lagi, antri security check dan imigrasi lagi, baru deh kalian bisa menghela nafas dan duduk istirahat. Jadi, pilih waktu yang transitnya itu minimal 4 jam lah, atau lebih. Kalau enggak, resikonya ketinggalan pesawat ya. Tapi kalau kalian ambil penerbangan yang transitnya pakai maskapai yang sama, itu enak banget ya. Kita tinggal turun dari pesawat, masuk ke bandara, dan langsung menuju transit lounge di terminal keberangkatan berikutnya. Kita nggak perlu repot-repot keluar imigrasi, nunggu ambil bagasi,
imigrasi, pindah terminal, check-in lagi, dan antri security check dan imigrasi lagi. Itu lebih ribet ya. Jadi, sebelum beli tiket di aplikasi booking online, bandingkan dulu harganya. Kira-kira selisih harganya itu worth it nggak dengan semua effort yang harus kalian lakukan kalau kalian beli tiket yang transitnya pakai maskapai yang berbeda. Menurut saya, kalau bedanya itu masih ratusan ribu, mending ambil tiket yang transitnya pakai maskapai yang sama. Kecuali kalau beda harganya itu sampai jutaan ya. Itu sih nggak masalah kita ngelakuin effort semua itu. Biar bisa menghemat 1-2 jutaan atau bahkan lebih. Karena uang segitu bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya selama di luar negeri. Berikutnya, kalau transit kita 20 jam atau berapalah, apakah kita boleh keluar imigrasi untuk jalan-jalan atau untuk stay di hotel dekat bandara karena waktu transitnya semalaman? Nah, kalau kita transit di negara-negara yang bebas visa, kayak Singapura, Malaysia, atau negara-negara bebas visa lainnya, biasanya kita dibolehkan keluar dari bandara dengan syarat menunjukkan tiket penerbangan berikutnya. Tapi kalau kita transit di negara-negara yang tidak bebas visa untuk Indonesia, biasanya selagi kita stay di bandara aja dan nggak keluar imigrasi untuk jalan-jalan, itu kita nggak perlu apply transit visa ya. Kecuali kalau kalian transitnya itu di Australia. Kalau di Australia itu tetap wajib apply transit visa, walau kita nggak keluar dari bandara dan cuma nunggu di transit lounge. Dan yang terakhir, kita harus kemana nih? Dan harus ngapain saat sampai di bandara transit untuk tahu di terminal mana penerbangan selanjutnya. Misal kita harus pindah terminal. Apalagi kalau kita juga baru pertama kali transit di bandara tersebut. Jawaban simpelnya adalah cari pusat informasi atau information center. Dan kalian tanya gimana cara menuju ke terminal yang tertera di boarding pass kalian. Nanti pasti petugasnya ngasih tahu petunjuk arah ke terminal tersebut. Kalau masih di satu gedung sih, kita biasanya tinggal jalan ya. Tapi kalau harus pindah gedung, biasanya ada transfer bus atau Skytrain untuk pindah dari terminal satu ke terminal lainnya. Dan itu gratis ya, udah fasilitas bandara. Dan kalau kalian udah sampai di terminal sesuai yang tertera di boarding pass untuk penerbangan berikutnya, saran saya jangan langsung ke counter makanan atau istirahat dulu. Baiknya langsung menuju gate yang tertera di boarding pass. Kadang di boarding pass kedua itu nggak ada nomor gate-nya ya. Dan untuk mengecek penerbangan kita itu di gate berapa, kita bisa langsung pantau jadwal penerbangan di monitor. Nama maskapainya apa, berapa nomor penerbangannya, tujuannya kemana, dan jam berapa terbangnya. Nanti di sana bisa tahu pesawat kita itu terbang dari gate berapa. Kalau waktu transitnya masih cukup lama, kalian bisa makan dulu atau keliling-keliling lihat fasilitas bandara. Tapi pastikan 1 jam sebelum pesawat kita boarding, kita harus cek lagi penerbangan kita di monitor. Karena kemungkinan adanya perubahan gate itu bisa terjadi. Dan bahkan kadang ada perubahan jam. Jadi kita bisa langsung balik ke gate di mana pesawat kita akan terbang. Bagi kalian yang mau lebih hemat, itu bisa bawa pop mie, kopi sachet, dan gelas plastik sekali buang. Karena biasanya di bandara-bandara internasional itu disediakan dispenser air panas. Dan jangan lupa juga bawa botol air minum kosong. Jadi saat kita transit di bandara lama, kita nggak perlu beli air kemasan yang harganya mahal banget ya. Kita tinggal isi botol yang kita bawa aja di dispenser yang disediakan. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silakan klik tombol like-nya ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.